Semangat pagi teman-teman, jumpa lagi di Belajar Bersama Universitas PGRI Wiranegara. Kali ini kita akan belajar tentang eksponen. Tahu nggak sih apa itu eksponen? Eksponen biasanya disebut juga bilangan berpangkat. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan, saya punya A pangkat N. Artinya apa? Ada banyak A dikalikan sebanyak N. Jadi, A-nya dikalikan dengan A, dikalikan dengan A, dikalikan dengan A, sebanyak N. Terus, apa sih Kak? A, kemudian N, dan juga A pangkat N. A merupakan bilangan pokok atau basis, kemudian N pangkat atau eksponen, dan A pangkat N merupakan bilangan berpangkat. Lalu, apa aja sih Kak sifat-sifat dari eksponen tersebut? Sifat yang pertama, A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M dijumlahkan dengan N. Kok bisa sih? Nah, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Misalkan di sini saya punya 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 5. Maka hasilnya berapa? Nah, sekarang kita jabarkan aja. Ingat, eksponen merupakan bilangan berpangkat. Jadi kalau 2 pangkat 3, kita kalikan 2-nya sebanyak 3 kali. Dan kemudian 2 pangkat 5, 2-nya kita kalikan sebanyak 5 kali. Nah, total sekarang jumlah angka 2-nya ada berapa? Ya, betul, ada 8. Maka boleh dong saya tulis 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 3 ditambahkan dengan 5 atau sama dengan 2 pangkat 8. Sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N. Contohnya seperti apa sih Kak? Kok bisa hasilnya A pangkat M dikurangi N? Oke, yuk kita coba. Misalkan di sini saya punya 3 pangkat 6 dibagi dengan 3 pangkat 4. Kalian tahu kan, kalau 3 pangkat 6 itu 3-nya sebanyak 6 kali kan? Kemudian 3 pangkat 4, 3-nya sebanyak berapa? Banyak 4 kali. Nah, di dalam pembagian kalau ada angka yang sama, tentunya bisa kita coret kan? Misalkan kalau penyebutnya 4, ada 3 kali 4 ya. Yang atas 3 kali 6. Ya kita coret aja 3-nya. Ya, kita coret. Yang atas dicoret 4, yang bawah dicoret 4. Sekarang 3-nya tinggal berapa? Tinggal 2. Boleh dong saya tulis 3 kali 3 itu sama dengan 3 kuadrat atau 3 pangkat 2? Ya, pasti boleh. Berarti, boleh dong kalau saya tulis 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 dipangkatkan 6 dikurangi dengan 4. Maka hasilnya 3 pangkat 2. Sampai di sini paham? Paham. Gampang? Gampang. Oke, lanjut ke sifat yang nomor 3. Sifat yang nomor 3 yaitu apabila ada A dikalikan B, kemudian dipangkatkan N, maka hasilnya A pangkat N dikalikan B pangkat N. Kok bisa? Oke, kita coba. Ya, misalkan di sini saya punya 2 kali 3 pangkat 4. Hasilnya berapa? Ya, coba aja kita jabarin. 2 pangkat 2 kali 3 dikalikan sebanyak 4 kali. Jadi 2 kali 3 kali 2 kali 3 sebanyak 4 kali kan? Ya. Terus selanjutnya, kan ada tuh bilangan yang sama, 2 dan 3. Kita kelompokkan aja. 2 ikut dengan 2, 3 ikut dengan 3. Kita kelompokkan, 2-nya ada berapa? 4. Kemudian 3-nya ada berapa? Ada 4. Nah, jadi bisa dong kalau kita tulis 2 kali 3 pangkat 4 itu sama halnya dengan 2 pangkat 4 dikalikan 3 pangkat 4. Paham? Paham. Oke, lanjut ke sifat yang keempat. Sifat yang keempat ini ada apabila A pangkat M kemudian dipangkatkan lagi dengan N. Maka hasilnya A dikalikan M dikalikan dengan N. Kok bisa? Ya bisa saja. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Misalkan saya punya 2 pangkat 2, kemudian saya pangkatkan lagi dengan 3. Maka hasilnya berapa? Ya udah, tinggal kita olah aja 2 pangkat 2, kita pangkatkan 3, berarti 2 pangkat 2-nya ada 3. Berarti kan 3 kali ya. Lalu 2 pangkat 2-nya ada 3.
Kita coba pecah lagi. Jadi 2 pangkat 2 itu kita pecah lagi. Artinya kan 2 kali 2 itu sama dengan 2 pangkat 2 itu artinya sama dengan 2 kali 2 kan? Ya, sebanyak 3 kali. Ya, berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sekarang totalnya 2-nya ada berapa? Ada 6 kan? Jadi boleh dong saya tulis kalau 2 pangkat 3 kali dipangkatkan 3 sama dengan 2 pangkat 6. Ya, jadi kesimpulannya 2 pangkat 2 dipangkatkan 3, hasilnya itu akan sama dengan 2 dikali 2 pangkat 2 dikalikan pangkatnya 3. Jadi yang dikalikan itu pangkatnya. 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3. Jadi 2 pangkat 6. Oke, paham? Paham. Gampang? Gampang. Lanjut untuk sifat yang kelima. Nah, untuk sifat yang kelima ini, A dibagi B dipangkatkan dengan M. Hasilnya A pangkat M dibagi B pangkat M. Dan ada syaratnya, yaitu B tidak boleh sama dengan 0. Kok gitu sih, Kak? Emang gimana? Oke, kita jelaskan ya. Di sini misalkan saya punya contoh 4/8 dipangkatkan dengan 4. Maka hasilnya berapa? Ya kita jabarin aja. 4/8 dipangkatkan 4. Artinya kan 4/8 kali 4/8 sebanyak 4 kali. Bener kan? Bener dong. Kemudian kita pisahkan lagi. Kita kelompokkan. Bisa aja kan? 4-nya kita kelompokkan jadi 4 kali 4 kali 4 kali 4 sebanyak 4 kali. Dan 8-nya juga 8 kali 8 kali 8 sebanyak 4 kali. Boleh kan? Boleh dong yang pasti. Nah, kalau gitu 4-nya ada 4. Kemudian 8-nya juga ada 4. Jadi boleh dong kalau 4 dibagi 8 pangkat 4, saya tulis 4 pangkat 4 dibagi 8 pangkat 4. Kenapa sih, Kak? Kok B-nya nggak boleh sama dengan 0? Kalau 1/0 itu nanti tidak bisa terdefinisi. Kalau 0/0 nanti akan jadi terhingga. Jadi seperti itu teman-teman. Paham kan? Paham. Oke, lanjut. Kita lanjut ke sifat yang ke-6. Sifat yang ke-6, 1 dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat min N dengan syarat A-nya tidak boleh 0 dan A-nya merupakan bilangan real. Gimana sih, Kak, maksudnya? Kok ribet banget? Enggak, tenang aja, gampang kok. Coba ya simak penjelasan berikut ini. Misalkan di sini saya punya 2 pangkat 2, kemudian dibagi dengan 2 pangkat 2 plus 1. Terus gimana, Kak? Oke, 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 plus 1. Itu kan kalau di sifat eksponen yang pembagian itu pangkatnya bisa dikurangin kan? Benar kan? Ya berarti kalau 2 pangkat 2 dibagi dengan 2 pangkat 2 plus 1, jadi boleh dong saya kurangin 2 pangkat 2 dikurangi pangkatnya 2 plus 1. Nah itu kan sama aja tuh. 2 pangkat 2 dikurangi 2 plus 1. Hasilnya berapa? 2 pangkat 1 kan? Ya kan? Terus misalkan lagi saya punya angka yang sama. 2 pangkat 2 dibagi dengan 2 pangkat 2 plus 1. Itu kan bisa saya tulis seperti ini. 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 1. Benar kan? Ingat, sifatnya perkalian berpangkat itu kan dijumlahkan pangkatnya untuk yang penyebutnya. 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 1. Itu kan sama dengan 2 pangkat 2 plus 1 kan? Ya kan? Karena ada bilangan yang sama, 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 2 antar di pembilang dan penyebut, maka boleh dong saya coret. Yang atas saya coret habis tinggal 1, yang bawah juga tinggal 1. Dan akhirnya dikalikan 1 per 1 dikalikan 2 pangkat 1. Jadi tetap dong hasilnya 1. Jadi hasilnya 1 per 2 pangkat 1. Nah, dari kedua pernyataan ini dapat kita simpulkan 2 pangkat min 1 itu sama halnya dengan 1 dibagi dengan 2 pangkat 1. Jadi begitu teman-teman. Untuk sifat yang ke-6 ini, kalau kita punya 1 dibagi A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat min N. Tapi ingat teman-teman, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Dan untuk
A-nya sendiri itu harus bilangan real. Nah, jadi boleh dong saya tulis 2 pangkat negatif 1 sama dengan 1/2 pangkat 1. Seperti itu. Untuk sifat yang ketujuh ada N akar A pangkat M. Itu hasilnya A pangkat M per N dengan nilai N-nya harus lebih dari 2. Dan A-nya merupakan bilangan real, ya. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan saya punya 3 pangkat 6 kemudian diakarkan 2. Kemudian ditulisnya seperti apa, Kak? 3 akar 6 diakarkan lagi sebanyak 2. Ya udah, kita tulis aja seperti sifatnya 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2. Hasilnya 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2. Ini tadi sifat yang pertama sampai ke 7. Banyak ya? Ya, banyak. Tapi tenang aja. Jangan dihafal, dipahamin biar kalian mengerti. Jangan cuma dihafal. Kalau dihafal nanti hilang di tengah jalan. Oke? Oke, lanjut untuk sifat yang terakhir. Sifat yang terakhir adalah A pangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1. Dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kok bisa, Kak, A pangkat 0 sama dengan 1? Nah, simak penjelasan berikut ini. Misalkan saya punya 2 pangkat 1 dikurangi 1. 1 dikurangi 1. Habis kan? 2 pangkat 0, ya kan? Nah, misalkan lagi kalau 2 pangkat 1 dikurangi 1, boleh dong saya tulis 2 pangkat 1 dikurangi 2 pangkat 1 dibagi dengan 2 pangkat 1. Ingat sifat-sifat eksponen yang kedua, ya kan? Ingat sifat eksponen yang kedua. Kalau kita punya 2 pangkat 1 min 1 artinya sama dengan 2 pangkat 1 dibagi dengan 2 pangkat 1. Ingat, kalau ada bilangan yang sama, pembilang maupun penyebut, tinggal coret aja. Maka hasilnya sama dengan 1. Beres. Oke, lanjut ke contoh soal. Ya, misalkan nih, saya punya soal 4A dipangkatkan dengan negatif 2 kemudian dikalikan dengan 2A pangkat 3. Ayo, gimana cara penyelesaiannya? Tenang aja, gampang. Tenang, kita ubah dulu. 4A pangkat negatif 2 kita rubah jadi 1/4A pangkat negatif 2. Diingat-ingat lagi. Kalau ada A pangkat min N itu sama saja dengan A dibagi A pangkat N. Kemudian dikalikan dengan 2A pangkat 3. Nah, bisa dong 1 dengan 2A pangkat 3 kita kalikan, ya kan? Berarti bisa kita tulis dengan 2A pangkat 3 dibagi dengan 4A kuadrat. Nah, ingat lagi sifatnya kalau kita punya A kali B pangkat N itu hasilnya A pangkat N dikalikan B pangkat N. Nah, kita kan punya 2A pangkat 3 tuh sama 4A pangkat 2. Ya udah, kita kalikan aja. 2 pangkat 3 dikalikan A pangkat 3, kemudian 4 kuadrat dikalikan A kuadrat. 2 pangkat 3 itu berapa sih? 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti 2-nya ada 3. Berarti bisa kita tulis 8A pangkat 3 dong. Ya kan? Kemudian yang bawah juga sama. Yang untuk penyebutnya juga sama. Kita kalikan juga. 4 kuadrat artinya apa? 4 kali 4. Artinya 4 kali 4 berapa? 16. 16 A-nya A kuadrat. Nah, sampai di sini paham? Kemudian kita bisa dong kalau kita coret 8 dan 16. Bisa kan? Bisa dong. Bisa. Ingat lagi. Ada A pangkat M kemudian dibagi dengan A pangkat N. Maka bisa kita tulis A pangkat M dikurangi N. Pangkatnya yang dikurangin. Kalau sudah kita coret 8 dan 16-nya, sisa 1/2. Kemudian pangkatnya kita kurangin. 3 dikurangi 2, jadinya berapa? 1. Berarti bisa kita tulis setengah A. A-nya kan tinggal 1. 8 dibagi 16 kan setengah. Jadi bisa kita tulis setengah A. Sampai di sini paham? Paham. Nah, untuk soal yang kedua, misalkan nih, saya punya 2A kuadrat, kemudian dipangkatkan lagi 3. Nah, kita bagi dengan 4A pangkat 3. Gimana sih cara penyelesaiannya? Coba ingat-ingat kembali.
Kalau kita punya A pangkat M, kemudian dipangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya A pangkat M dikalikan dengan N. Nah, sekarang kan kita punya 2A kuadrat, dipangkatkan lagi 3. Ya udah, kita tulis aja 2 pangkat 3, 2-nya dipangkatkan 3 dulu, kemudian A-nya kan kuadrat, kemudian dipangkatkan lagi 3. Ingat tadi sifat yang keempat ya kan? Kalau ada A pangkat M dipangkatkan dengan N, maka pangkatnya dikali. Jadi yang A-nya A pangkat 2 dikalikan 3. Nah, ini saya tulis langsung adalah, dan ini saya tulis langsung A pangkat 6. Karena A pangkat 2 dikalikan 3, pangkatnya yang dikalikan. 2 dikalikan 3 berapa? 6. Ya sudah, tulis aja A pangkat 6. Kemudian dibagi dengan 4A pangkat 3. Ya udah, kita olah aja lagi. 4-nya dipangkatkan 3, A-nya juga dipangkatkan 3. Terus hasilnya berapa, Kak? Oke, kita operasikan dulu yang 2 pangkat 3 dan yang 4 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 kali 2, hasilnya berapa? 8. A-nya tetap A pangkat 6. Lalu dibagi dengan 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 berapa? 4 dikalikan 4 dikalikan 4, hasilnya 64. A-nya tetap 3, pangkatnya 3. Ya kan? Kalau dari sini sudah, kemudian bisa dong saya tulis 8A pangkat 6 dibagi dengan 64A pangkat 3. Ingat, kita coret, 8 kita coret, 64 kita coret. Nah, tapi ingat teman-teman, ingat lagi. Ini ada yang sifat yang kedua. Kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N, itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Kalau ada seperti ini, pangkatnya dikurangin. Kalau ada dibagi pembagian pangkat, pangkatnya yang dikurangin. Jadi kalau di sini kan sudah kita coret nih, 8 sama 64. Tinggal berapa? Berarti kan 1/8 ya. Kemudian A-nya 6 dikurangin 3. Jadi berapa? 3. Ya udah, hasilnya 1/8 A pangkat 3. Sampai di sini selesai. Dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.